Halo Sobat Kamus Fakta. Tuhan, satu-satunya perencana yang sempurna, adalah hal yang cukup sulit bagi manusia untuk memprediksi apa yang akan terjadi di minggu depan, apalagi satu dekade berikutnya, atau mungkin akhir abad ini. Sekelas paranormal pun bisa salah dalam memprediksi masa depan. Tetapi berdasarkan tendensi dan pengamatan saat ini, ditambah lagi ketetapan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, peneliti mulai memperkirakan seperti apa dunia kita selama sisa abad ini. Tantangan apa yang akan terjadi di generasi selanjutnya dari tahun ke tahun menuju tahun 2100. Apakah semakin sulit, mustahil, atau justru ada harapan baru yang bisa mengubah semua kekacauan yang telah terjadi? Sebelum masuk ke video pembahasannya, Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya sobat. Ya kalau bisa sih di rumah aja, kan ada Kamus Fakta yang siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di rumah. Oh iya sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa prediksi tentang dunia di masa mendatang. (2022) Tiongkok adalah negara terpadat di dunia dalam beberapa waktu. Juara baru dengan populasi terbanyak di dunia adalah India. Sebelumnya, India memang diperkirakan menempati posisi teratas pada tahun 2028. Nigeria akan menempati posisi ketiga. Karena Afrika diperkirakan akan bertambah lebih dari setengah populasi pada tahun 2050 nanti. PBB juga memperkirakan pertumbuhan populasi secara keseluruhan akan meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2050, PBB memperkirakan ada 9,7 miliar orang di dunia dan pada akhir abad ini meningkat menjadi 11,2 miliar. Angka-angka itu memang cukup mustahil. Tetapi jika kita melihat catatan sejarah pada tahun 1900, dunia hanya dipenuhi 1,6 miliar orang saja. Namun, melonjak menjadi 9,6 miliar lebih hanya dalam kurun waktu 2 abad kemudian. (2030) 10 badan antariksa dari seluruh dunia bertemu dalam International Space Exploration Coordination Group, membahas rencana mengunjungi planet Mars, berharap bisa menempatkan manusia di Mars pada pertengahan 2030-an. Mereka saat ini berencana untuk melakukan salah satu dari 2 cara, mengirim astronot kembali ke bulan, atau melakukan misi berawak di asteroid terdekat terlebih dahulu. Agar membantu para astronot menyempurnakan misi robot ke Mars, lalu membuat misi berawak menjadi kenyataan. Inti dari tujuan utama ini adalah berfokus pada Mars sebagai rumah baru bagi manusia, memastikan apakah bumi masih dalam kondisi baik atau tidak. (2037) Berdasarkan tendensi terbaru di tahun 2007 dan 2008, es laut Arktik menghilang. Serta data dari 6 Intergovernmental Panel on Climate Change, dunia hampir kehilangan semua es di Laut Kutub Utara pada tahun 2037. Menurut perhitungan mereka, ada 4,6 juta kilometer persegi laut es pada tahun 2009, dan pada tahun 2037, es di laut hanya tersisa 1 juta kilometer dan itu masih bisa terus berkurang. Ditambah lagi, es kemungkinan akan jauh lebih tipis dari yang ada saat ini. Studi ini tidak menyebutkan kapan manusia bisa kehilangan es kutub utara sepenuhnya, dan mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi ya sobat, karena kita semua dalam masalah besar. (2040)
Menurut Ben Rose, seorang ahli di MYOB Teknologi, mengatakan bahwa kecerdasan buatan akan menyamai kecerdasan manusia pada tahun 2040. Ia memperkirakan ini berkat banyaknya prediksi dari ahli, serta mengandalkan hukum Moore, gagasan yang menyatakan bahwa komputer akan bertambah canggih atau cerdas setiap tahunnya. Main operating system of most computing devices. The OS is capable of jumping from hardware to hardware. Rose juga mengira bahwa pada tahun 2060, AI benar-benar akan melampaui kecerdasan tingkat manusia. Waduh, bisa seperti di film Terminator ya sobat. ...2050. Jika rencana Selandia Baru berhasil, pada tahun 2050, semua jenis predator invasif akan musnah dari pulau itu untuk selamanya. Di antaranya termasuk tikus, musang, oposum, dan hama-hama lain yang dianggap mengganggu. Menurut Perdana Menteri John Key, binatang seperti itu membunuh lebih dari 25 juta burung asli per tahun. Jadi, mereka menggunakan lebih banyak perangkap, menjatuhkan lebih banyak racun dari udara, dan menghilangkan semua hama ini pada pertengahan abad. Biayanya menurut sebuah studi Universitas Auckland tahun 2015 akan mencapai 6,2 miliar US dollar. Zat klorofluorokarbon, bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam kaleng semprot, AC, dan penyebab lainnya merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap peradaban kita. Jika semakin tak tertangani, sinar ultraviolet matahari akan dengan bebas menghujani kita dan dengan cepat memanggang kita hidup-hidup. Untungnya, para ilmuwan mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang menyebabkannya, yang artinya lapisan ozon perlahan namun pasti menyembuhkan dirinya sendiri. PBB yang beranggotakan 300 ilmuwan melaporkan peningkatan volume ozon pertama yang signifikan mulai hilang. Namun, ini proses yang lambat. Ozon tidak akan kembali seperti semula di tahun 80-an hingga 2050. Sementara itu, tidak sampai tahun 2075, bagian lapisan yang paling rusak yaitu area di atas Antartika akan sepenuhnya pulih. Salah satu hal paling menyedihkan yang hilang dari planet kita selama beberapa dekade ini adalah hutan hujan. Faktanya, kita akan kehilangan lebih banyak hutan hujan sebelum abad ini selesai. Berdasarkan tendensi global, dunia akan menjadi lebih panas sebesar 4 derajat Celcius atau 7,2 derajat Fahrenheit pada tahun 2055. Dan itu hanya rata-ratanya saja. Beberapa bagian dunia mungkin akan mengalami kenaikan hingga 16 derajat Celcius atau 28,8 derajat Fahrenheit. Pada tahun 2100, kita hampir tidak akan memiliki hutan hujan di Amazon lagi. Wolfgang Kramer, seorang ahli iklim di Institut Potsdam untuk penelitian dampak iklim Jerman, memproyeksikan bahwa setidaknya 83% hutan hujan akan habis pada akhir abad ini. Nah, itulah tadi beberapa prediksi tentang dunia di masa mendatang. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.